Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya juga mendengar kemarin, mungkin kalian sudah melihat ya, pembantaian satu keluarga itu. Terlalu banyak pembantaian yang sudah terjadi bahkan sejak ceasefire. Jadi memang benar-benar gak ada gunanya. Makanya saya bilang umat muslim harus bersatu segera dan melenyapkan mereka. Umat muslim harus keluar dari riba. Nanti setelah uang kertasnya tidak bernilai, mungkin kita nggak akan punya emas, karena emas itu dipegang sama pemimpin munafik itu. Jadi kalau nggak ada berarti kita bisa pakai sistem barter. Yakin dan percaya akan ada manusia-manusia ekonomi yang Allah yang Allah hidupkan. Jadi ini sebenarnya kesalahan Soekarno sebenarnya waktu itu. Kenapa dia nggak panggil etnis Cina yang ada di Indonesia ya? Terusnya dia panggil mereka kan pintar, bisa dipakai untuk mengatur uang kertas. Pasti dia dengar tuh dari entahkah dari Rusia yang di dekat itu. Kalau pemerintah Amerika itu menang salah satunya karena dana perang dari uang kertas. Ini dicetak banyak-banyak. Padahal itu nggak bisa sembarangan dicetaknya. Untuk almarhum Soekarno. Tapi ya sudahlah. Yang jelas sejak genosida itu dan negeri ini dipegang oleh Soeharto, Zionis masuk. Makanya pemimpin-pemimpin yang jujur itu nggak ada yang tahan. Mulai dari Habibie, Gus Dur, runtuh semua. Karena ya udah masuk selama berapa puluh tahun mereka masuk, 30 tahun. Pasti udah stabil tuh kelompoknya. Jadi kalau kalian hadapi pemimpin munafik itu sama seperti ganti ranting baru. Makanya habisi dulu akarnya, cabut dulu akarnya, selesai itu kezaliman. Lawan dulu Zionisnya. Makanya sih berharap umat muslim bisa segera bersatu untuk mengalahkan Zionis. Habis dulu akarnya. Nanti pemimpin munafik ini belakangan. Ya, wallahu alam. Saya hanya berharap kalian tidak berfokus kepada kekuatan diri kalian sendiri. Saya teringat salah satu ustadz yang mengatakan kalau kita ke Palestina nanti mati konyol. Tidak lah ustadz jahat sekali bilang orang mati konyol kalau ke Gaza. Enggak, itu orang yang ke Palestina berjuang sendirian membawa apa kemampuan yang dimiliki, itu enggak mati konyol. Dia hanya sudah tidak tahan dan tidak sanggup berdiri menonton melihat genosida ini, karena tidak ada yang maju, dia maju sendirian meskipun dia harus mati tanah. Tapi itu buat saya bukan kematian yang konyol, itu justru bentuk keberanian dia. Justru kalian yang mengatakan dia mati konyol itulah yang pengecut. Meskipun kalian benar, meskipun kalian mencintai Palestina, kalau kalian berkata berperang di Palestina seorang diri adalah tindakan yang konyol, maka ketahuilah bahwa hati kalian yang dekat dengan pengecutan dan kemunafikan. Wallahu a'lam. Tapi sudah, saya berharap umat muslim segera bersatu, karena memang membangun strategi, mengumpulkan seluruh kemampuan dan membangun strategi itu yang paling utama. Karena yang Allah lihat adalah usahanya. Jadi kalau kalian membaca Al-Quran, itu nggak ada kata menunggu. Ada kata menunggu, tapi yang ditunggu itu azab. Kalau kalian menunggu itu, yang kalian tunggu itu cuma azab gitu kan. Karena Allah selalu mengatakan yang Allah nilai itu usahamu, yang Allah nilai itu usahamu. Jadi usaha untuk seorang muslim melakukan sesuatu kebenaran untuk menegakkan Al-Quran itu yang dilihat Allah. Ya udah kewajiban umat muslim untuk menegakkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu nggak akan pernah bisa tegak kalau anak-anak dibantai. Jadi ketika anak-anak dibantai, itu udah saatnya untuk seluruh lelaki Islam bersatu, membuat strategi dan memerangi Zionis laknatullah. Ini saatnya. Wallahu alam. Oh ya, kemarin sempat gak ya bahas ini? Jadi tentang Mbak IG itu yang aktivis LGBT. Kalau dia menentang RKUHP berarti dia lepas dari cap agen Zionis. Karena agen Zionis gak mungkin menolak RKUHP. Mereka sangat senang kalau ada kezaliman yang terjadi di sebuah wilayah, itu mereka senang. Karena itu yang tujuannya, kan sudah ditulis dalam Al-Quran ya, Bani Israel. Pas saya tentang Bani Israel. Pas banget tentang Bani Israel. Ya Allah.
Jadi sebenarnya kalau dijelaskan agak akan bakal panjang ya. Mungkin saya jelaskan intinya. Itu tentang Bani Israel yang sering melakukan permusuhan, pertengkaran, mengusir sebagian dari mereka sendiri. Jadi mereka menganggap, memang Allah katakan kalau kamu terus melakukan itu permusuhan dan sejenisnya, jadi mereka menebar permusuhan gitu. Makanya perang terjadi kan, karena mereka membisik-bisiki sebagian pemerintah, kepala pemerintah, supaya mereka turun perang. Memang tujuannya itu uang dan banyak harta yang dihasilkan dari perang. Penggunaan senjatanya itu kan harta juga kan, karena senjata kan jadi barang ekonomi. Kalau kalau perang terjadi, senjata jadi barang ekonomi. Kalau jadi barang ekonomi ya ada untung dong. Jadi ya udah dapat lahan, dapat untung pula. Jadi perang itu sangat menguntungkan bagi orang-orang yang mencintai riba ini. Dari dulu, dari zaman seperti ini, Taurat sudah ada ya, Bani Israel itu dilarang riba. Ya Allah alam, kayaknya memang mereka makhluk riba, makhluk yang mencintai riba. Itulah karena mereka seperti orang kerasukan setan, membantai sana sini, menembak sana sini. Mungkin kalian lihat anak Palestina yang ditembak itu di West Bank, di foto pula. Ada juga foto warga Palestina yang diikat matanya terus difoto. Dia posting ada taknya itu dijual. Manusia ini loh, manusia. Memang dari dulu kan memang perdagangan organ kan mereka dengan organ-organ rakyat Palestina. Soalnya organ-organ mereka tuh busuk semua, jadi nggak ada yang bagus. Kalau rakyat Palestina kan mujahid, jadi organ-organnya bagus dipakai sama mereka, dijual. Ini orang-orang zalim ini, orang-orang yang kesombongannya udah di luar batas, kezalimannya itu di luar batas. Makanya menjadi tugas umat muslim untuk bersatu dan memerangi orang-orang zalim ini. Nggak jadi terus saya bahas itu. Berarti nggak usah saya bahas dong, ya Allah. Ya sudahlah, wallahu alam. Segeralah bersatu. Sebenarnya yang masalah itu bukan tentang seberapa besar senjatamu atau seberapa cerdik usahamu, seberapa cerdik strategi perangmu. Yang paling penting itu adalah kamu percaya bahwa semua itu nggak akan berhasil kalau Allah nggak izinin. Jadi sadar kan? Yang paling runtuh saat ini itu la ilaha illallah Muhammad muslim. Kenapa? Karena kalian lebih percaya kekuatan orang kafir itu lebih besar daripada Allah. Ketika kamu percaya ini, atur lu runtuh lah. Ngapain kamu bilang nggak ada Tuhan selain Allah kalau kamu lebih percaya kekuatan mereka lebih besar daripada Allah? Itu nggak bisa. Nggak bisa kalian seperti itu. Nggak bisa. Nggak ada kekuatan yang lebih besar daripada Allah. Percaya gitu. Jadi kemampuan perang, strategi perang itu adalah usaha yang Allah lihat. Tapi hati pejuang yang percaya bahwa kekuatan Allah lebih besar daripada kekuatan musuh, itulah yang paling Allah nilai dari pejuang umat muslim. Maka sadarlah, ini bukan tentang kamu lebih lemah daripada mereka, tapi apakah kamu percaya bahwa kekuatan Allah itu besar. Ya Allah alam.